Selamat siang semuanya, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang strategi konten dalam komunikasi pemasaran digital. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang strategi pemasaran digital yang dibuat dengan memulai mempelajari segmentasi pasar, konsumen kita, konten yang berkualitas, isi pesan dan sebagainya. Kita akan sekarang lebih fokus pada kontennya, ya. Konten yang harus kita buat seperti apa dan bagaimana membuat konten yang baik bagi komunikasi pemasaran digital dan dunia yang digital saat ini. Baik, dalam mengembangkan strategi konten berdasarkan tujuan dari apa yang kita inginkan dari bisnis kita, yang pertama harus kita pahami adalah pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis, memandu pembuatan konten yang sesuai dengan visi perusahaan, memastikan fokus dan relevansi dari pesan merek yang kita punya. Kenapa ini penting? Karena ingat, yang ingin kita ciptakan untuk konsumen itu adalah loyalitas atau hubungan yang baik terhadap merek yang kita punya, terhadap perusahaan kita, terhadap produk kita. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan baik bahwa untuk menciptakan konten yang sangat baik, awalnya kita harus memahami dulu visi misi perusahaan kita seperti apa dan fokus secara relevansi dari merek kita tuh kayak gimana. Agar kita menciptakan konten yang bisa memperkuat merek kita di benak konsumen. Karena itulah yang kita inginkan. Bahkan feedback yang kita ingin adalah hubungan baik dari konsumen. Karena pesan yang kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pesan disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka lewat konten yang kita buat dan brand kita atau merek yang kita buat itu kuat di benak konsumen. Sehingga konsumen loyal ke kita, menggunakan produk kita terus-menerus. Bahkan mereka, karena saking baiknya hubungan dengan kita, mereka mempromosikan kepada lingkungan. Itu yang diharapkan oleh kita. Dan itu baru kita bisa capai jika pesan yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Dan brand kita kuat di benak mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai pesan yang kuat terhadap brand kita, kita harus memahami dulu karakteristik brand kita seperti apa, fokus brand kita kayak gimana, bagaimana filosofi-filosofi dari brand kita, dan bagaimana brand itu bisa ditanamkan dalam pesan yang kita buat di konten kita. Salah satu contohnya adalah menggunakan warna yang sesuai dengan brand kita dalam konten kita. Atau kita menggunakan tagline-tagline tertentu yang bersumber dari relevansi dan visi misi perusahaan kita pada konten kita. Tujuannya apa? Untuk memperkuat brand kita di benak konsumen. Atau kita menggunakan jingle-jingle tertentu yang berhubungan langsung dengan brand kita dalam konten yang kita buat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat fokus dan relevansi dari brand kita dalam benak konsumen lewat konten yang kita buat atau pesan yang kita buat dalam konten kita. Oleh karena itu penentuan itu harus benar-benar dipahami dengan baik. Karena apa? Karena itulah yang akan nanti memperkuat brand kita di benak konsumen. Karena citra konsumen terhadap produk kita lah nanti yang akan memperkuat strategi pemasaran kita itu bagus, relevan atau tidak. Ya, sehingga kalau kita sudah bisa menentukan, memahami konten atau memahami brand kita, kita bisa membuat konten yang relevan. Ya, konten tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari target audiens kita.
dan meningkatkan keterlibatan kepercayaan pelanggan kita terhadap kita. Ya, jadi konten yang relevan itu adalah konten yang dipahami dengan baik oleh para konsumen kita, yang berisi pesan-pesan yang dapat memperkuat bisnis kita, brand kita, tujuan kita, produk kita di benak mereka. Itu adalah konten yang berkualitas dan relevan terhadap konsumen. Jadi pesan atau konten yang baik itu bukan konten yang keren, yang happening, yang musikal. Enggak. Konten yang baik itu adalah konten yang berisi pesan-pesan yang dapat dipahami oleh konsumen dan memperkuat visi misi dan brand, citra brand di benak konsumen. Itu pesan konten yang berkualitas. Kalau masalah editing, kita tinggal sewa orang-orang editor untuk memperbagus konten kita. Tapi kalau pesannya saja sudah salah, kita nggak akan bisa mencapai efek yang kita inginkan. Sedangkan efek dari kita menciptakan konten itu adalah untuk memperkuat citra merek kita di benak konsumen, untuk mencapai loyalitas konsumen, untuk mencapai kepuasan konsumen, bahkan meningkatkan umpan balik yang positif bagi perusahaan dari konsumen. Pesannya itu sangat penting dulu. Relevansi dari konten kita itu di pesannya dulu. Ketika pesannya sudah baik, baru kita bisa menggunakan editing untuk memperkuat lagi. Tapi kalau pesannya saja sudah salah, mau editingnya sebagus apapun, efek yang kita ingin sampaikan pun, ingin kita ciptakan pun tidak akan tercapai. Oleh karena itu, memahami pertemuan yang lalu, memahami segmentasi pasar itu sangat penting agar pesan yang kita buat dalam konten kita itu sesuai dengan kebutuhan konsumen, pemahaman konsumen, sehingga konsumen dapat memahami pesan kita dengan baik, dapat memahami produk kita dengan baik, dapat memahami brand kita dengan baik, sehingga umpan balik yang ingin diciptakan pun akan baik terhadap kita. Itu yang kita harapkan. Ingat ya, konten yang berkualitas itu yang pesannya dulu sesuai dengan keinginan dari para konsumen kita. Yang isi fokus dari visi perusahaan, citra dari merek kita, pesan tentang produk kita, dan apa yang dibutuhkan konsumen dari produk kita. Sehingga konsumen nanti dapat loyal terhadap kita, menggunakan barang kita, dan percaya pada kita. Ya, barang-barang produk kita itu akan dapat lebih baik di mata konsumen jika pesan yang kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, oke. Selanjutnya, setelah konten yang relevan yang kita buat, kita bisa mengukur keberhasilan kita. Ingat, dengan adanya digitalisasi, kita dengan mudah melihat efektivitas dari pesan yang kita sampaikan. Ya, tujuan dari bisnis yang jelas membutuhkan pengukuran yang akurat terhadap efektivitas konten, memberikan wawasan untuk penyesuaian strategi di masa depan. Mengukur keberhasilan konten itu sangat harus dilakukan untuk mengevaluasi pesan kita itu diterima baik atau tidak, tersampaikan atau tidak, konsumen memahami atau tidak, atau efeknya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Ya, mengukur keberhasilan konten kita itu harus dilakukan secepat mungkin agar kita bisa menyesuaikan lagi konten berikutnya. Jadi, idealnya adalah kita mengevaluasi satu konten dulu, kemudian sebelum membuat konten yang lain, kita evaluasi dulu konten yang kita buat. Baru kita buat konten yang berikutnya. Jadi, konten berikutnya yang kita buat harus dapat memperbaiki konten kita yang sebelum. Karena buat apa? Tujuan kita itu mengukur keberhasilan itu agar konten kita atau pesan yang kita sampaikan itu dalam konten kita menjadi lebih baik lagi.
lebih banyak konsumen yang paham, lebih banyak konsumen yang mengikuti kita, lebih banyak konsumen yang loyal sama kita, lebih banyak konsumen yang menggunakan produk kita, bahkan lebih banyak konsumen yang memberikan umpan balik positif terhadap kita. Oleh karena itu, jadi kita harus bisa terus mengukur konten kita sebelum kita membuat konten yang baik. Jadi evaluasi terhadap konten itu dilakukan sebelum kita membuat konten lagi. Karena ingat, citra produk kita, visi misi perusahaan kita ada di dalam konten tersebut. Kalau kita dianggap negatif dan kita tidak cepat untuk membuatnya, itu akan menjadikan efek yang lebih buruk lagi mungkin nanti ke depan. Jadi mengukur keberhasilan konten itu dilakukan sebelum kita membuat konten berikutnya. Dari mana? Dari konten yang kita buat. Jadi konten yang kita buat kita evaluasi dulu dengan cepat. Apa kurangnya, bagaimana cara memperbaikinya, kenapa pesan ini tidak tersampaikan, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya, baru kita perbaiki konten yang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi sumber daya. Ya, pemahaman yang kuat terhadap tujuan bisnis memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien, mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil. Kalau kita sudah memahami pesan yang baik diterima oleh konsumen, kita akan dengan mudah menciptakan atau memperkuat pesan tersebut agar lebih efisien lagi. Ya, efisiensi pesan itu bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil. Kalau pesan yang kita sampaikan baik, diterima konsumen dan memiliki umpan balik yang baik, bahkan konsumen sendiri yang mempromosikan produk kita. Di situ kita bisa mengurangi promosi dari produk kita. Karena apa? Kita sudah punya konsumen loh sebagai agen promosi kita. Artinya kita mengurangi pemborosan di situ. Kelebihannya lagi adalah testimoni dari konsumen tersebut secara langsung terhadap lingkungannya akan meningkatkan citra produk kita dengan jauh lebih kuat lagi di mata konsumen yang lain. Jadi hasilnya akan lebih meningkat justru. Jadi sangat efisien di sumber daya itu. Dari bidang promosi, citra perusahaan pun jadi lebih baik, pesan yang disampaikan pun kepada lingkungan jadi lebih baik, dan bahkan bisa meningkatkan jumlah konsumen kita ke depannya. Konsumen itu sebenarnya konsumen yang loyal justru. Karena apa? Dia langsung dapat develop itu dari konsumen lagi. Dari testimoni lagi. Artinya akan meningkatkan citra positif terhadap produk kita. Karena yang ngomong langsung konsumen. Nah, itulah kenapa efisiensi sumber daya. Pemahaman kuat terhadap bisnis kita, terhadap produk kita, dari konten yang kita buat untuk konsumen. Jika konsumen memahami itu dengan baik, itu akan mendapat menjadi salah satu kekuatan terbesar kita dalam bidang promosi. Ya. Berikutnya adalah inovasi. Pemahaman yang kuat tentang tujuan bisnis memicu inovasi dalam pengembangan konten. Memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan berdaya saing dalam pesan yang berubah cepat. Salah satu kepentingan atau kegunaan dari mengukur keberhasilan dari setiap konten yang kita buat atau evaluasi konten itu adalah kita dengan cepat bisa berinovasi dan meningkatkan konten kita yang berikutnya menjadi lebih relevan lagi dan terus menyesuaikan diri dengan pasar yang terus berubah-ubah. Ingat loh, digitalisasi itu membuat konsumen kita pun memiliki perilaku yang terus berubah. Kita pun harus terus berubah. Kita pun harus terus menyesuaikan konten-konten yang kita buat. Dan salah satu dari
manfaat, kita mengukur keberhasilan atau mengevaluasi setiap konten yang kita buat sebelum kita membuat konten yang lain berikutnya itu adalah kita dapat menginovasi atau berinovasi, mengembangkan konten kita agar terus bisa relevan, terus bisa bersaing, dan terus bisa menyesuaikan diri dengan pasar. Konsumen kita berubah dengan cepat, kita pun harus berubah dengan cepat. Konten kita pun harus terus berkualitas. Ingat ya, kualitas konten itu ditentukan dari pesan yang kita sampaikan, diterima dengan baik oleh konsumen, dipahami dengan baik oleh konsumen, sehingga konsumen benar-benar loyal dan butuh pada pesan kita, butuh pada produk kita, dan puas terhadap apa yang kita sampaikan. Karena kita bisa menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Baik, kita lanjut. Jenis konten yang efektif dalam komunikasi pemasaran digital. Ya, pertama, konten visual itu sangat efektif. Konten visual sangat efektif ya. Karena apa? Konten visual itu menggandung gambar, ada video, sangat efektif untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara jelas dalam komunikasi digital yang padat dengan informasi. Visualisasi itu sangat menarik perhatian dari konsumen kita. Karena dengan cepat dia bisa memahami isi pesan kita. Oleh karena itu, konten visual harus lebih padat informasi. Kalian sudah belajar di fotografi bahwa ternyata foto saja itu menyampaikan pesan, bahkan padat dengan informasi. Begitupun konten kita yang bermuatan visual harus dapat sangat efektif menarik perhatian pelanggan atau konsumen, tapi penuh dengan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen terhadap konten kita, terhadap produk kita. Ya, salah satu contoh konten visual yang efektif adalah fotografi produk atau video produk, animasi produk yang harus memiliki pesan-pesan yang jelas, komunikatif, padat informasi, dan dapat dipahami oleh konsumen kita. Jadi konten visual yang ini adalah merupakan jenis konten yang salah satu konten yang efektif adalah konten visual dalam komunikasi pemasaran digital. Oke, berikutnya adalah personalisasi konten atau konten yang disesuaikan dengan audiens targetnya berdasarkan data analitik yang kita miliki dan dapat meningkatkan keterlibatan interaksi secara signifikan. Konten berikutnya adalah konten personalisasi, artinya konten yang dibuat berdasarkan karakteristik konsumen yang lebih spesifik. Konten ini didapatkan dari mana? Dari data analitik. Di sejak awal perkuliahan kita selalu berbicara tentang data analitik karena data analitik itu merupakan bagian terpenting dari strategi pemasaran digital. Ya, data analitik inilah nanti akan memberikan kita wawasan atau informasi audiens target kita itu siapa, segmentasi seperti apa, membutuhkan konten atau pesan seperti apa. Sehingga kita bisa menyesuaikan konten kita terhadap kebutuhan dari audiens kita yang lebih spesifik itu. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan dan interaksi konsumen tersebut terhadap kita. Oleh karena itu, personalisasi konten merupakan salah satu konten yang efektif untuk menciptakan loyalitas konsumen, feedback atau umpan balik konsumen terhadap kita untuk membangun konten kita menjadi lebih baik lagi
lebih baik lagi, dan agar kita benar-benar memahami keinginan yang benar-benar diinginkan oleh konsumen kita itu seperti apa. Nah, personalisasi konten dibuat untuk menyasar untuk menyasar audiens tertentu dari yang ingin kita buat, ya. Jadi personalisasi konten itu dibuat untuk menyasar audiens target kita, untuk menciptakan keterlibatan interaksi secara signifikan terhadap produk kita, terhadap konten kita, terhadap apa yang kita ciptakan. Oke. Berikutnya adalah konten yang efektif. Berikutnya adalah konten bernilai dan informatif. Ya, konten yang bernilai informasi ini bisa bentuknya caption, artikel, panduan, infografis, portofolio, solusi, tips, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan eh, produk kita. Ya, jadi konten ini fokusnya adalah informasi yang berhubungan dengan produk kita. Contohnya adalah produk kita adalah skincare. Informasi yang disampaikan adalah artikel tentang tips menjaga kulit, tips merawat kulit. Atau informasi yang bernilai lainnya dari produk skincare itu adalah vitamin yang baik untuk kulit kita. Padahal di produk kita ada vitamin tersebut. Artinya apa? Konten yang informatif ini mendukung produk kita agar lebih dipercaya oleh konsumen. Nah, itu adalah konten yang bernilai informatif. Dan konten bernilai informatif ini sangat membantu kita untuk menciptakan kepercayaan terhadap produk kita. Akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap kita. Ya, ingat ya, bentuknya banyak banget informatif. Jadi informatif itu informasi yang mendukung produk kita, berisi pesan-pesan yang dapat memperkuat merek dan citra produk kita di benak konsumen. Jadi contohnya kan kalau produknya skincare itu bisa vitamin yang baik untuk kulit, atau cara merawat kulit yang sangat baik, atau makanan-makanan yang mengandung vitamin-vitamin yang berhubungan dengan produk kita, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang benar informatif itu sangat sangat penting dan merupakan salah satu jenis konten yang efektif untuk menciptakan loyalitas konsumen terhadap brand yang kita punya. Ya, konten efektif berikutnya adalah konten hiburan. Ya, konten yang menghibur seperti meme atau video lucu dapat meningkatkan visibilitas dan interaksi dengan audiens. Ya, konten berjenis hiburan ini dapat menjadi konten selingan untuk memecah informasi yang terkadang lebih serius menjadi lebih mudah untuk dipahami. Ingat ya, meskipun ini hiburan, kita hanya merubah pesan yang tadinya berkonteks serius menjadi lebih ringan untuk dipahami. Misalnya komik sederhana yang menjelaskan tentang penggunaan vitamin yang baik untuk kulit. Kalau contohnya produk kita ada skincare. Dibuat tuh yang lucu-lucu videonya. Tapi tetap isi pesannya tetap ya, meskipun ini disebut konten hiburan, tapi konten ini bukan konten yang dibuat untuk 100% menghibur, enggak. Ini konten yang merubah informasi pesan yang lebih serius menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan mencapai segi humoris untuk meningkatkan visibilitas dari interaksi terhadap audiens kita. Jadi tetap konten hiburan itu berisi pesan yang sangat penting untuk produk kita, yang bisa meningkatkan loyalitas konsumen terhadap kita, bisa meningkatkan visibilitas konsumen terhadap kita, bisa meningkatkan feedback yang positif untuk brand yang kita punya. Ya, itulah konten hiburan.
Ya mau bentuk videonya lucu, mau bentuknya apa podcast lucu, mau bisa bentuknya meme atau komik-komik lucu. Itu tergantung bagaimana segmentasi audiensnya juga. Ya. Yang berikutnya, konten efektivitas berikutnya adalah konten yang berisi kejujuran dan autentisitas. Ya, konten yang jujur dan autentik dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens, meningkatkan loyalitas dan dukung. Konten yang jujur adalah konten yang berisi informasi yang benar-benar nyata terhadap produk kita. Karena produk yang kita beli atau yang kita jual terhadap konsumen kita harus mencapai tingkat kejujuran yang sangat tinggi agar konsumen kita percaya pada kita. Contohnya apa? Contohnya kita menginformasikan dalam konten yang kita buat komposisi utama dari produk kita. Apa keuntungannya, apa efek sampingnya. Wah, bukannya efek samping tidak boleh disampaikan, justru harus disampaikan, karena itu bentuk dari kejujuran. Ada beberapa iklan atau konten yang menyampaikan bahwa setiap penggunaan produk ini harus sesuai dengan resep dokter. Artinya apa? Artinya produk yang mereka punya itu tetap harus diawasi oleh orang-orang yang memahami itu dan dapat berakibat fatal jika dipakai sembarangan. Artinya pembuat konten itu jujur terhadap produk. Contohnya lagi, produk harus produk yang kita jual harus disesuaikan dengan syarat dan ketentuan penggunaannya. Artinya jika digunakan secara berlebihan dapat berakibat fatal bagi konsumen kita. Dan konten yang berisi kejujuran ini sangat baik untuk meningkatkan hubungan baik kita terhadap konsumen. Bisa meningkatkan citra positif kita terhadap konsumen, bisa menciptakan citra produk kita yang positif dalam benak konsumen, dan memperkuat umpan balik yang baik bagi produk kita. Jika konsumen loyal sama kita, paham dengan pesan yang kita sampaikan, merasa aman terhadap kejujuran yang kita sampaikan lewat konten kita, maka konsumen akan loyal terhadap kita, akan puas terhadap pesan yang kita sampaikan, akan puas terhadap produk kita, dan akan menjadi bagian penting dari brand kita. Dia akan terus memberikan masukan yang positif bagi kita sehingga membuat konten-konten kita semakin berkembang dan semakin baik lagi. Dan itulah efek yang kita inginkan dari strategi pemasaran yang kita ubah. Oke, pentingnya kita memahami konten atau personalisasi konten ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan konsumen kita. Dari awal saya sudah bilang apa loyalitas konsumen, kepuasan konsumen, umpan balik, kepercayaan, promosi, kejujuran. Itu untuk meningkatkan keterlibatan konsumen kita. Karena keterlibatan konsumen kita akan meningkatkan citra brand kita di benak konsumen dengan sangat baik. Ya, ada banyak pentingnya personalisasi konten. Satu, untuk personalisasi konten krusial dalam pemasaran digital untuk menarik perhatian konsumen di tengah lautan konten yang luas dan meningkatkan keterlibatan mereka secara signifikan. Kedua, membangun hubungan yang lebih kuat terhadap konsumen. Melalui konten yang relevan dan bermakna secara personal, merek kita atau brand kita dapat memperkuat hubungan dengan konsumen kita, meningkatkan loyalitas dan nilai dari brand kita dalam kehidupan konsumen kita.
Selanjutnya adalah dampak positif pada kinerja pemasaran yang kita buat. Personalisasi konten dapat meningkatkan tingkat konversi dengan mempengaruhi keputusan pembelian dan mendorong tindakan positif konsumen terhadap brand yang kita punya. Kemudian, prioritas keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data harus jadi prioritas utama dalam implementasikan personalisasi konten untuk membangun kepercayaan konsumen dan mengurangi resiko pelanggaran privasi. Berikutnya adalah mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan retensi pelanggan. Personalisasi konten membantu brand atau merek kita memahami tren perilaku konsumen dan meningkatkan retensi pelanggan melalui pengalaman personal yang memperkuat ikatan emosional dan mengurangi tingkat churn konsumen, mengurangi eh, tingkat hubungan buruk dengan konsumen, mengurangi miskomunikasi dengan konsumen. Oleh karena itu, personalisasi konten kita sangat penting kita pahami, sesuaikan, dan pahami baik-baik bahwa konten yang kita buat itu harus menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, dan agar kita bisa memperkuat brand kita di benak konsumen. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan dan tidak banyak untuk menghina atau menjatuhkan brand tertentu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.